Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Selamat datang di kelasku bersama saya Julim Kersmanzaluhu teman-teman. Baik, di video kali ini kita akan belajar atau lebih tepatnya mengenal jenis-jenis atau macam-macam selektor pada CSS ya teman-teman. Nah, baik langsung saja teman-teman coba buka dulu teks editornya ya. Oke, ini adalah merupakan project kita pada pertemuan sebelumnya teman-teman. Nah, CSS-nya kita hapus semua ya. Ini karena kita mulai dari awal. Kalau HTML-nya dibiarin aja ya teman-teman. Kemudian di bagian file HTML-nya teman-teman coba klik kanan. Kemudian pilih Open in Browser ya. Untuk melihat hasilnya nantinya. Oke, sudah terbuka teman-teman. Baik, kembali ke browser. Pada dasarnya sih, pada umumnya sih si CSS itu ada memiliki macam-macam selektor ya teman-teman, yaitu ini saya buat catatan dulu ya biar nggak lupa nanti satu-satu. Maksud saya satu persatu nanti saya jelaskan teman-teman. Satu itu ada yang namanya universal selector teman-teman. Universal, maksud saya universal selector. Yang kedua ada yang namanya elemen type selector. Yang ketiga itu ada yang namanya class selector. Kemudian yang keempat ada ID selector. Yang kelima ada atribut selector teman-teman. Baik, jika ada yang di luar dari sini sih teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, karena setahu saya cuma ada 5 sih selektor pada CSS teman-teman. Baik, kita bahas yang pertama ya. Untuk universal itu sendiri itu menggunakan tanda bintang ya teman-teman. Sedangkan yang nomor 2 element type itu langsung tag HTML-nya langsung. ID kelasnya itu titik diikuti dengan nama kelas, kemudian ID pagar diikuti dengan nama ID, sedangkan ini atribut. Baik, yang pertama ya teman-teman, untuk universal. Universal seperti yang di atas tadi itu bintang ya, bintang. Kemudian buka kurung, tutup kurung kurawal. Kemudian di dalamnya kita buat properti dan value-nya ya, atau style yang ingin kita kenakan teman-teman. Misalnya colornya red. Save. Kemudian kembali ke browser F5. Nah, heading satunya berubah ya teman-teman jadi warna merah. Nah, si bintang ini itu artinya itu semuanya teman-teman. Semuanya yang ada di dalam tag atau elemen body ini itu akan terkena si properti ini teman-teman, atau si style ini. Si bodinya juga ikut ya teman-teman. Nah, ini kan H1. Jika kita tambah paragraf teman-teman, ini adalah paragraf. Simpan, kemudian save, kembali ke browser, di refresh atau F5 teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat paragrafnya juga warna merah. Nah, jadi si universal ini itu menyangkup semuanya ya teman-teman. Semua yang ada di dalam tag body ini akan terkena stylenya gitu teman-teman. Jadi kegunaan daripada si universal ya seperti ini ya. Baik, saya kembalikan lagi. Untuk universal sudah cukup. Saya pikir teman-teman sudah paham ya akan kegunaan si universal ini. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah elemen type selector. Nah, kalau ini gampang banget teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat pada video-video sebelumnya di playlist CSS ini, kan kita selalu menggunakan tag HTML dalam memberi style teman-teman. Misalnya sih kayak seperti ini, H1. Nah, ini langsung kita ngambil tagnya teman-teman.
Nah, itulah maksud dari si elemen type selector ini. Jadi kita nyeleksinya langsung tag tersebut gitu, tag atau elemen HTML-nya. Misalnya sini H1 text style, maksud saya decoration underline, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat dia bergaris bawah ya, underline. Nah, misalnya kita buat colornya juga, colornya red, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, jadi untuk nomor 2 ini selektor elemen HTML ya teman-teman, atau tag HTML nya seperti ini penggunanya gitu. Jadi kita langsung nyeleksi si tag HTML ya teman-teman. Baik, cukup sekian. Ini sangat gampang sebenarnya teman-teman. Baik, sekarang si kelas selektor teman-teman. Nah, si kelas sendiri ini kita harus menambahkan atribut pada si tag atau elemen HTML nya sendiri teman-teman. Misal, nah tagnya kan atributnya kita tambahkan di tag pembukanya teman-teman. Nah, seperti ini. Nama atributnya itu kelas. Ya, baru isinya ya kita sesuaikan aja isi, maksudnya nama kelasnya itu apa sih mau kita buat, misalnya A. Nah, si A. Jadi untuk menyeleksi si kelas ini di file CSS kita teman-teman, yaitu seperti ini, titik kemudian nama kelasnya. Jadi seperti ini, kelas itu ditandai dengan titik ya, titik kemudian nama kelasnya apa, A. Nah, teman-teman bisa lihat kan nama kelasnya A. Jadi di sini titik A. Ini kelasnya, ini kelas di tanda titik, sedangkan A-nya ini nama kelasnya teman-teman. Jadi buka kurung, tutup kurung kurawal, baru misalnya font size-nya 20 pixel, save, kembali ke browser, F5 atau di refresh ya. Nah, teman-teman bisa lihat heading satunya ukuran teksnya itu berkurang, atau bisa dibilang cuman 20 pixel gitu teman-teman. Nah, misalnya sini 30 pixel, save. Nah, teman-teman bisa lihat berubah kan. Nah, jadi untuk penyeleksian atau selektor si kelas ini ya sama seperti ini teman-teman. Atribut kelasnya harus kita buat dulu di tag atau elemen HTML-nya, kemudian kita beri nama kelasnya. Sedangkan di CSS kelasnya diikuti dengan tanda titik kemudian nama kelasnya ya. Baik, untuk kelas cukup ya. Nah, sekarang kita nomor 4 ID. Nah, tidak jauh beda dengan si kelas teman-teman, sama, hanya saja bedanya atributnya ID bukan kelas lagi di sini. Jadi kelas ini kita ganti jadi ID seperti ini teman-teman. Nah, ID kemudian nama ID-nya apa. Nah, misalnya namanya A juga ya teman-teman. Walaupun nanti dalam hal prakteknya sih bebas mau teman-teman buat apa namanya gitu. Jadi ini ID kemudian nama ID-nya. Nah, sama seperti si kelas ya. Kalau kelas kan kita titik, sedangkan si ID kita harus pakai crash atau tanda pagar ya teman-teman. Kemudian diikuti nama ID-nya. Nah, seperti ini. Save dulu teman-teman. Kita lihat ke browser. Nah, ini udah kembali ke semula ya. Nah, tadi ya, pagar, kemudian nama ID-nya apa? A. Kemudian diikuti dengan buka tutup kurung kurawal. Baru kita buat propertinya atau style yang ingin kita berikan ke si ID A ini. Misalnya color red, save, kemudian kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat si heading satunya warnanya sudah merah ya teman-teman. Nah, jadi penggunaan si selektor ID itu ya seperti ini teman-teman. Jadi pagar kemudian nama ID-nya, barulah kita beri propertinya teman-teman. Nah, oke, saya harap teman-teman sudah bisa mengerti ya akan si selektor ID ini. Baik, universal sudah,
elemennya sudah, kelas sudah, ID, kelas, atribut. Nah, ini atribut agak-agak ribet ini. Bentar ya. Ini kita kembalikan, save, refresh. Nah, udah kembali seperti semula. Nah, ini coba kita buat form dulu ya teman-teman. Form formnya, labelnya nama ntar ya, jika teman-teman belum tahu bagaimana cara membuat form, teman-teman bisa tonton video yang ada di playlist HTML ya teman-teman. Baru ini input type text, ID-nya nama, BR, label password, kemudian input type password, ID-nya pass. Oke, save, di save, kemudian kembali ke browser, F5 atau refresh ya. Nah, ini adalah teks nama, sedangkan ini password ya. Baik, sekarang kita akan implementasikan bagaimana sih selektor di CSS menggunakan atribut ini. Nah, seperti ini teman. Jadi di sini kita buat misalnya input, kemudian ini ya, apa ini namanya, kurung siku gitu teman-teman. Baru kita buat tipenya sama dengan teks, buka kurung, tutup kurung kurawal. Misalnya bordernya non, save, kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa lihat teks namanya itu kan bordernya hilang, padahal sebenarnya ada teman-teman. Nah, tapi nggak ada bordernya gitu. Oke, kita kembalikan ya. Bordernya misalnya 1 pixel, solid, warnanya gelap. Save, kembali ke browser, F5. Nah, itu udah ada lagi ya. Sekarang misalnya background colornya merah ya. Maksud saya gelap juga. Save, kemudian kembali ke browser, F5. Nah, teman-teman bisa, itu backgroundnya sudah merah teman-teman. Nah, sedangkan si input ini nggak ini kan, nggak berpengaruh gitu terhadap style atau properti yang kita berikan itu. Kenapa? Karena kita sudah membuat atribut teman-teman. Jadi atributnya maksud saya yang atributnya teks, itulah yang akan kena style gitu teman-teman. Nah, kita seleksikannya kan yang tipenya, maksudnya atribut tipenya adalah teks, yaitu yang ini teman-teman. Sedangkan password enggak gitu. Jadi kalau mau password ya seperti ini juga, kita copy, ini password. Nah, ini misalnya border radiusnya 10 pixel. Save, kemudian kembali ke browser, F5. Perhatikan teman-teman, ini kan bordernya kan kayak segi 4 gitu, petak. Coba di refresh. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi bordernya itu ujung ke ujung itu melengkung teman-teman. Nah, fungsi atau kegunaan dari si properti border radius itu ya seperti itu teman-teman. Jadi dia membuat bordernya itu melengkung gitu teman-teman. Misalnya ini juga kita ngatur, misalnya width-nya 30%, save. Nah, teman-teman bisa lihat input type passwordnya width-nya panjang ya, sedangkan si teksnya enggak, karena kita beda atribut untuk ngasih stylenya gitu. Ini kan atributnya teks, sedangkan yang ini password teman-teman. Nah, jadi selektor untuk atribut ya seperti ini teman-teman. Jadi kita menyertakan atribut mana yang akan kita kenakan stylenya nanti gitu teman-teman ya. Jadi saya pikir sampai di sini dulu untuk
selektornya teman-teman. Jadi jika ada pertanyaan teman-teman akan selektor ini, teman-teman ketik aja di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Teman-teman sulitnya di mana sih dalam hal penyeleksian elemen, baik itu kelas, ID, atau atribut untuk penerapan atau pemberian style pada halaman HTML kita teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.